Halo semuanya, perkenalkan saya Brian. Hari ini aku akan interview dengan Kak siapa ini? Angel. Dengan Kak Angel. Hari ini kita akan interview untuk tugas marketing dan kita dari kelas LE24. Boleh deskripsiin nggak nih bisnisnya ngapain nih Kak Angel? Oke, jadi Tokuse ini kita sebenarnya base-nya coffee shop. Temanya itu Kyoto Style Coffee Shop. Jadi kita jual kopi, mocktail, sama makanan Jepang. Oke, berarti bisnisnya mainly coffee shop yang jualan makanan-makanan Jepang gitu ya? Oke, sekarang kita mau masuk ke pertanyaan pertama. Bisa ceritain nggak ya bagaimana awalnya Anda merancang strategi pemasaran untuk kafe ini, dan apakah rencana awal tersebut berjalan sesuai harapan atau ada yang perubahan selama proses bisnisnya? Kalau untuk marketing kita kebetulan kan udah mau jalan 5 tahun. Jadi memang dulu awalnya kita lebih ke konvensional sih, karena emang tempat lama itu sebelum di sini memang dia fokusnya ke orang take out gitu. Kalau di sini kita fokusnya lebih ke marketing lewat sosial media sih, dari konten kayak TikTok sama Instagram sih. Dan so far ya berjalan lumayan oke gitu. Berarti mainly marketingnya lewat sosial media untuk akhir-akhir ini, tapi dulu konvensional masih. Yang kedua, seiring waktu, apakah Anda melakukan penyesuaian atau perubahan dalam strategi pemasaran? Kalau iya, apa yang biasanya menjadi alasan utama perubahan tersebut? Oke. Kalau perubahan contohnya kayak tadi sih, kalau di tempat lama kita lebih ke konvensional karena memang dari segi lokasi juga, dari segi penjualan memang lebih ke take out. Cuman kalau untuk di sini kayak kita emang mainly fokusnya lebih ke sosial media sih, dan itu disesuaikan juga sama tren, sama lokasi dan target market lebih ke situ. Oke. Lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi saat menerapkan strategi pemasaran? Bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut? Oke, kalau tantangan terbesar sih mungkin rencana awal apa yang kita harapkan sebagai outcome tuh mungkin nggak selalu sesuai sama outcome-nya. Contoh misalkan kita berharap dari konten ini bisa tembus berapa view, ternyata view-nya di bawah ekspektasi, atau mungkin malah pernah kayak awalnya ekspektasinya view-nya akan nggak terlalu besar tapi hasilnya jadi besar. Jadi sebenarnya kalau itu sih karena dalam marketing tuh nggak sepenuhnya bisa diprediksi 100%, ada faktor yang bisa kita atur tapi ada juga faktor luck. Jadi lebih ke coba-coba sih, harus coba-coba mana yang paling suitable sama bisnisnya, suitable sama tren yang sekarang lagi berjalan sih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengenai produk ya Kak, produk apa yang paling jadi andalan di cafe ini? Kalau produksi kita kan balik lagi kita ada beberapa jenis varian. Cuman kalau untuk base coffee yang pakai susu kita favoritnya di bittersweet, itu dia pakai butterscotch sama karamel sih. Menurut Anda apa yang membuat produk Anda berbeda atau lebih unggul dibanding kafe lain di sekitar sini? Oke, kalau untuk produksi karena kita untuk produk-produk mocktailnya dari coffee mocktail sampai mocktail non coffee itu emang kita specially curated sendiri. Jadi kita emang resep kita ulik sendiri dan memang dia base inspirasinya dari Jepang juga. Nah kalau untuk coffee-nya kebetulan untuk daerah sini sepengetahuan riset kita memang belum, hampir gak ada coffee shop yang pakai full arabica, dan kita di sini pakai full arabica sih. Siapa sih yang biasanya menjadi pelanggan utama Anda? Apakah ada segmen khusus yang Anda targetkan? Oke, kalau segmen sih memang di sini mostly dia kayak lebih ke young adults kalau dari umurnya, dan kebanyakan tuh kayak orang-orang WFH sih. Jadi kebanyakan orang datang sini buat WFC sih. Kalau pelajar sama mahasiswa gitu banyak gak sih yang datang sini? Kalau pelajar lumayan, cuman mostly lebih kebanyakan mahasiswa sih dibandingin pelajar SMA sih. Sekarang kita akan lanjut ke bagian harga. Bagaimana cara Anda menentukan harga jual produk di cafe ini? Pertama sih pasti dari postingan, kedua kita juga dari riset market sih, kurang lebih dari sini range harga berapa yang bisa masuk ke market, dan balik lagi kita sesuaiin juga sama kualitas bahan baku sih, kalau so far kayak gitu. Oke, apakah Anda pernah harus menyesuaikan harga karena persaingan atau faktor lain? Kalau untuk persaingan sih enggak sih ya, kita biasanya kalau udah set harga memang kita udah riset market juga dan kita udah tahu produk yang kita jual. Kalau memang harganya berbeda sama market lain yang ada di sini itu kita nggak pernah masalah, soalnya punya segmen masing-masing sih. Karena semua bisnis juga ada keunggulan masing-masing gitu ya. Lalu, apakah Anda sering memberikan diskon atau promo khusus untuk menarik pelanggan? Kalau diskon atau promo biasanya kita rutin dari promo bulanan sih biasanya mostly, atau kayak hari-hari raya biasanya. Atau kita bikin promo bundling biasanya untuk pagi atau misalnya untuk makan siang, lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian pertanyaan tentang tempat atau distribusinya ya. Selain di cafe ini, apakah produk Anda juga dijual lewat platform online atau marketplace? Kalau marketplace enggak, kita cuma pakai online food order aja kayak Grab, Shopee, sama Gojek sih.
Bagaimana Anda memastikan produk tetap bisa dinikmati oleh pelanggan yang tidak bisa langsung datang ke kafe? Sebenarnya balik lagi kenapa kita juga nggak jual lewat e-commerce dan lain-lain, karena dari produk kita kebanyakan yang harus langsung dikonsumsi, makanya kita pakainya Grab, Gojek, dan Shopee Food sih. Jadi biar seenggaknya pas sampai di customer tuh masih anget, dan biasanya kalau untuk literan, kopi literan kita kadang-kadang masih kirim sampai Jabodetabek, cuman itu kita pakai Paxel karena dia ada freezernya, jadi untuk jaga kualitas sih. Nah, berarti ada jualan kayak kopi bubuk gitu gak Ci? Atau kopi biji gitu? Kalau kopi biji kita nggak jual, kita benar-benar langsung ready to drink sih. Oh, oke. Lalu kita akan masuk ke bagian promosi yang bagian terakhir. Strategi promosi apa yang biasanya Anda pakai? Misalnya melalui media sosial, event, atau cara lain gitu? Kalau mostly sih mainnya memang dari media sosial, cuman kita beberapa kali juga sempat event, tapi masih yang daerah-daerah sekitar sini aja sih, karena kebetulan kan kita emang cabangnya baru satu, jadi kalau untuk brand awareness kita belum terlalu nyari, kita lebih nyari buat emang yang kemungkinan orang bisa dine in ke sini, jadi kayak pasti areanya nggak akan lebih jauh dari 20 kilo dari outlet sih. Yang bisa langsung dapat sales gitu ya? Ya. Menurut Anda saluran promosi mana yang paling efektif untuk menarik pelanggan? Kalau paling efektif sih balik lagi lebih ke dari organik sosmed sih, kayak konten-konten apa yang bisa langsung kena ke audiens dan itu bisa ngundang orang untuk datang cobain. Cici pernah kayak datengin event-event kayak di Penabur atau di Binus gitu gak Ci? Untuk promosi? Kita pernah di Prasmu, pernah di Binus Square juga pernah, tapi waktu itu juga pernah di gereja juga sih. Oh. Ini pertanyaan terakhir, seberapa sering Cici biasanya mengadakan promosi atau event khusus? Kalau event sih kita nggak terlalu sering ya. Kita kalau promo tuh lebih ke promo in-store aja, sama mungkin kayak kalau misalkan ada event-event seasonal yang memang masuk sesuai target market kita, biasanya ikut. Cuman kalau in general kita lebih ke promo bulanan sama mungkin promo rutin di aplikasi online food order aja. Oke. Terima kasih Ci Angel udah jawab pertanyaan semua kita. Terima kasih juga teman-teman.